Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 8 SMP Negeri 2 Tirta Mulia. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang operasi bilangan bulat, perkalian dan pembagian 1 sampai 10 ya. Tanpa harus menghafal, kita gunakan dengan metode jari matika. Oke, kita masuk sekarang ke materi pembagian bilangan bulat ya. Kita mulai dari pembagian 1 sampai dengan 10 ya. Pembagian 1 ya sama halnya dengan sifat perkalian ya, bahwa setiap angka dibagi dengan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri ya. Contohnya nih, 8 dibagi 1 ya hasilnya 8 ya. 10 dibagi 1 ya hasilnya 10. 3 dibagi 1 ya hasilnya 3. Oke, itu untuk pembagian 1. Pembagian 2 ya, kita sama dengan menggunakan aturan perkalian ya, bahwa satu jari ini adalah kita bagi menjadi dua ruas ya. Contohnya nih untuk pembagian ya, 6 dibagi 2. Nah, angka 6 ini berarti kita harus mendapatkan 6 ruas. Ya, 6 ruas ini nanti kita dapat berapa jari, maka itulah hasil pembagiannya. Contohnya adalah 6 dibagi 2. Kita hitung sampai 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Didapatkan 6 ruas ya. Nah, 6 ruas ini ternyata ada 3 jari. Maka 6 dibagi 2 adalah 3. Contohnya lainnya adalah 12 dibagi 2 ya. Kita hitung ya sampai 12 ruas. Nanti akan didapatkan berapa jari ya. 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ternyata untuk mendapatkan 12 ruas kita memerlukan 6 jari. Berarti 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Pembagian 3 juga sama halnya dengan pembagian 2 ya. Kita menggunakan aturan perkalian tadi, bahwa setiap ruas untuk pembagian 3 kita bagi menjadi satu jari ini adalah bernilai 3, atau kita bagi menjadi 3 ruas ya. Contohnya nih adalah 9 dibagi 3 ya. 9 dibagi 3 berarti ada 9 ruas yang harus kita cari, dan hasilnya nanti ada berapa jari ya. Contohnya nih, 9 dibagi 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata untuk mendapatkan 9 ruas ya, itu kita memerlukan 3 jari ya. Maka inilah yang menjadi hasil pembagiannya. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Contoh lain adalah 18 dibagi 3. Kita hitung ya, jari-jari kita ini sampai 18 ruas. Ingat, pembagian 3 satu jari bernilai 3, atau kita bagi menjadi 3 ruas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Untuk mendapatkan 18 ruas ternyata kita memerlukan 6 jari. Jadi pembagian 18 dibagi 3 adalah 6. Pembagian 4 ya, sama lagi seperti aturan perkalian. Satu jari kita bagi menjadi 4 ruas ya. Oke, satu jari kita bagi menjadi 4 ruas. Contoh soalnya adalah 12 dibagi 4. Berarti kita harus mencari 12 ruas ya. Nanti akan didapatkan berapa jari ya, maka itu menjadi hasilnya. 12 dibagi 4. Yuk kita cari 12 ruas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kita sudah dapatkan 12 ruas untuk pembagian 4.
ternyata 12 dibagi 4, ya ini ada 3 jari yang dihasilkan. Ya, maka 12 bagi 4 hasilnya adalah 3. Contohnya lain adalah 24 dibagi 4. Ya, kita hitung lagi jari-jari kita ini. Ingat pembagian 4, satu jari kita bagi menjadi 4 ruas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya. Oke, kita sudah dapatkan 24 ruas, ternyata ada 6 jari yang dihasilkan. Berarti pembagian 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6. Lanjut ke pembagian 5 ya. Oke, pembagian 5 ini satu jari bernilai 5 ya. Kalau sepasang berarti bernilai 10. Oke, contoh soalnya nih ya. 15 dibagi 5. Kita hitung yuk. Kita dapatkan 15 ini dapat berapa jari? Ya. 5, 10, 15. Ya. Berarti 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Ya, karena yang kita dapatkan adalah 3 jari. Contoh berikutnya adalah 40 dibagi 5. Ya, kita hitung bareng-bareng sampai 40 ya. Ya, satu jari ini bernilai 5. Kalau sepasang bernilai 10. Kita akan mencari 40 ya. Berarti ada 4 pasang ya. 10, 20, 30, 40. Ya, 10, 20, 30, 40. Ini adalah 40. Ya, dibagi 5 hasilnya adalah ada berapa jari ini yang kita dapatkan? Ya, yang berdiri tegak di sini. Ya, ada 8 jari. Jadi 40 dibagi 5 hasilnya adalah 8. Baik, sekarang kita lanjut ke pembagian 6 ya. Oke, seperti aturan perkalian bahwa angka 6 itu kita mengangkat adalah jempol ya. 6 ya, ini berarti adalah angka 6. Ini angka 7. Ini 8 ya. Ini 9. Oke, pembagian 6. Contoh soalnya misalkan 48 dibagi 6. Ya. 48 dibagi 6. Pembaginya adalah 6. Kita angkat dulu pembaginya. 6 itu seperti ini lambangnya ya. Jempol. Ya, 48 dibagi 6. Ini 6-nya nih. Oke, kita fokus ke 6 ini. Oke, 48 dibagi 6. Ya, yang mau kita bagi adalah angka 48. 48 itu berarti kan puluhannya ada 4 ya. Ini baru ada 1, 10. Berarti biar menjadi 40 kita kurang berapa jari? Kurang 3. Kita ambil dari jari kanan ya. Kita ambil dari jari kanan ya. 1, 2, 3. Selalu mulai dari jempol dulu ya. Oke, tuh. Yang berdiri berarti ada 4. Berarti udah memenuhi ya. Ini ada 40-an. 4. Nah, ini kita buang aja dulu ya. Kita simpen ya. Kita fokus ke tangan kanan saya. 48 dibagi 6 ya. Oke, udah kita dapatkan. Nah, ini kalau 3 jari ini terangkat, ini tadi angka berapa? Angka 8. Ya udah, berarti 48 dibagi 6 itu hasilnya adalah 8. Ya, ini 8 nih ya. Oke, contoh soal lain. Misalkan 54 dibagi 6. Pembaginya adalah 6. Nih, berarti ada satu jari yang berdiri atau diangkat. Yang mau kita bagi adalah 54 ya, harus ada 50-an. Puluhannya harus ada 5. Ini baru ada 1. Berarti kurang berapa? Kurang 4 ya, agar menjadi 50. Ya, 10 ya, kurang 4, 20, 30,
40, 50. Oke, tuh ya. Kalau kita gabung ini udah 50 ya, berarti udah memenuhi ya, 54. Oke, ini kita simpan aja. Kita fokus ke kanan. 54 dibagi 6, hasilnya adalah nih yang berdiri ya. Kalau berdiri 4 seperti ini sampai jari manis ini adalah berarti angka 9. Berarti 54 dibagi 6 adalah 9. Kita lanjut dengan pembagian 7 ya. 7 itu seperti ini ya teman-teman ya. Oke, pembagian 7. Contoh soalnya nih misalkan 49 dibagi 7. Pembaginya adalah 7 ya. Sedangkan yang mau kita bagi adalah 49. Berarti harus ada 40-an ya. Ini baru ada 20-an karena ada 2 jari yang terangkat. Berarti kurang berapa? Kurang 2. Ya, kita minta dari jari kanan. Tadi mintanya 40-an ya, ini udah ada 2. Berarti kurang berapa? Kurang 2, ya kan? Ini kalau digabung jadi 40 ya. Oke, kita simpan dulu yang ini ya. Kita fokus ke sini. Ya. 49 dibagi 7. Ya udah ketemu nih hasilnya. Yang berdiri ini adalah hasilnya, ya. Ya, ini ada 2, ini adalah angka 7. Berarti 49 dibagi 7 adalah 7, ya. Contoh lain adalah misalkan 63 dibagi 7. Nih, kita angkat 7-nya nih. Pembaginya adalah 7. Ya, yang mau kita bagi adalah angka 63, ya. Berarti harus ada puluhannya harus ada 6. Ya, ini baru ada 2. Berarti kurang 4 ya. Kita ambil dari tangan kanan, ya. Kurang 4. 1 2 3 4 tuh. Kalau digabungkan ada 60-an, ada 6 jari ya kan yang terangkat. Kita simpan lagi yang ini ya. Oke, kita fokus ke sini. 63 dibagi 7 ya. Udah ini hasilnya. Berapa nih? Kalau 4 jari terangkat sampai jari manis ini adalah angka 9. Gampang kan ya? Oke. Lanjut ya ke pembagian 8 ya. 8 tadi seperti ini ya. Ini angka 8. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Misalkan 48 dibagi 8. Kita angkat dulu pembaginya adalah 8. Ya, ini angka 8 ya. Berarti ada 3 jari yang terangkat. Yang mau kita bagi adalah 48. Ini sudah ada 3 ya. 3 jari yang terangkat. 48 itu kan berarti ada 40-an ya. Ya, berarti kita perlu puluhan ada 4. Ini sudah ada 3. Berarti kurang 1. Kalau kurang 1 kita ngambil dari tangan ini. Ya, ingat dimulai dari jempol. Satunya dari sini. Tadi kan 3 gini ya. Nah, ini kalau digabung udah jadi 40. Oke. Pembaginya kita simpan dulu. Kita fokus ke sini. Kita kembali ke soal 48 dibagi 8. Hasilnya ya udah ini. Jempol ini adalah berarti adalah angka 6. Berarti 48 dibagi 8 adalah 6. Contoh soal lain adalah misalkan 56 dibagi 8. Pembaginya adalah 8. Nih 8 seperti ini. Oke, yang mau kita bagi adalah 56. Ya. 56 itu berarti ada puluhannya harus ada 5. Oke, di sini baru ada puluhannya ada 3, baru 30. Ya, berarti kurang 2. Kita mulai dari sini ya. Selalu mulai dari jempol ya. Oke, digabung ada 50-an ya. Ada 3, 2, ini berarti 50. Ini kita simpan pembaginya ya. Kita fokus ke sini. Ya. 56 dibagi 8 ya. Udah ini hasilnya. Ya. Kalau seperti ini adalah melambangkan angka 7. Berarti 56 dibagi 8 hasilnya adalah 7. Pembagian 9 ya. Nah, 9 itu kan lambangnya seperti ini ya. Yang 4 jari yang kita angkat mulai dari jempol sampai jari manis. Ini adalah melambangkan angka 9. Ya, atau jari kanan seperti ini. Ini melambangkan angka 9. Kita lanjut aja ke contoh soal misalkan 54 dibagi 9. Pembaginya berapa? 9. Nih, angka 9. Ya. Yang mau kita bagi berapa? 54. Ya, 54 itu berarti puluhannya ada 5. Ya. Sedangkan ini kita udah dapat 4 nih puluhannya.
ya. Berarti kurang berapa? Kurang 1. Satu jarinya kita ambil dari jari kanan, ya. Ya, kalau digabungkan udah jadi 50, ya. Yang mungkin pagi tadi 54, ini udah ada 50, udah pas ya. Sekarang kita simpan dulu nih pembaginya. Kita fokus ke tangan kanan saya, ya. 54 dibagi 9 hasilnya ya udah ini. Ya, ini adalah menambahkan angka 6, ya, dengan jempol diangkat, ya, ini adalah angka 6. Berarti 54 dibagi 9 adalah 6. Oke, contoh soal lain misalkan 81 dibagi 9. Pembaginya adalah 9. Oke, yang mau kita bagi adalah angka 81, ya. 81 berarti puluhannya ada 8. Ya, ini baru 4. Ya, berarti kurang 4. Kita minta dari jari kanan aja. Ya. Kurangnya 4 ya. Mulai dari jempol kiri selalu ya. 1 2 3 4. Tuh kalau kita gabung gini nih jadi 8 ya. Jadi 80 ya. Kita simpan dulu ini ya pembaginya. Oke. 81 dibagi 9 ya. Ya udah ini hasilnya. Ya. Dengan 4 jari yang berdiri mulai dari jempol sampai jari manis, ya ini adalah melambangkan angka 9. Jadi 81 dibagi 9 adalah 9. Baik, materi perkalian 1 sampai 10 dengan metode jari matematika sudah saya sampaikan. Harapan saya untuk kalian siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Tirtamulya, tidak ada lagi di kalian yang punya masalah dengan perkalian 1 sampai 10 ya. Saya harap kalian sudah paham dan bisa perkalian 1 sampai 10 tanpa harus menghafal, tapi bisa menggunakan apa yang ada di tubuh kalian, di jari-jari tangan kalian, dimanfaatkan untuk menghitung perkalian 1 sampai 10. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.